Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami saat ini. Kami mau belajar firman-Mu, Tuhan. Kami mau mengerti isi hati-Mu. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Roh Kudus mengurapi kami semuanya saat ini. Engkau mengurapi kami, Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar itu bisa dapat tempat yang terbaik untuk hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau urapi kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, kita belajar firman Tuhan. Tema yang Ibu Gembala berikan itu menarik sekali. Ya, tema yang Ibu Gembala berikan kepada kita untuk belajar. Mari kita buka 2 Samuel pasal 22. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-27. 2 Samuel 22 ayat 27. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, kok enggak enak sekali ini, engkau berlaku belat-belit. Nah saudara, sebelum kita membongkar, dalam arti kata ini ya, firman Tuhan ini, mari kita berusaha untuk mengerti. Oke? Begini, saya percaya jarang di antara kita pernah membaca atau mempelajari salah satu sikap atau karakter papa kita. Ya, saya ulangi, pasti di antara kita sedikit sekali yang pernah mempelajari salah satu karakter papa kita, yaitu karakternya yang unik, saudara. Bukan aneh ya, unik. Kenapa unik? Karena dia berkata terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Nah, pasti semua kita sulit menyadari, masa Tuhan bisa berlaku belat-belit? Nah, maka itu sebelum kita membongkar ayat ini, mari kita menemukan satu ayat dulu. Beri tanda 2 Samuel 22, karena kita akan kembali ke situ nanti. Kita lihat sekarang Hosea 6 ayat 3. Ya, Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Begini, Papa mengajak kita anak-anaknya, ya. Hosea 6 ayat 3. Apa ajakan Tuhan kepada kita? Saudara perhatikan, marilah. Nah, ajakan bukan? Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh berusaha mengenal Yahweh. Saudara, ini hal yang unik. Nggak diajak berdoa, nggak diajak puasa, tidak diajak memberi persembahan, tidak diajak melayani, tapi diajak untuk mengenal Dia. Dan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Dia. Nah, kalau kita melihat ini, berarti dalam hidup kita masih banyak yang belum mengenal Dia. Dan itu betul. Saya tambah satu ayat lagi. Kenapa Paulus berdoa? Bukan doa supaya dapat urapan. Dengarkan. Seringkali kita tanpa sadar karena dengar khotbah ini, khotbah itu, sehingga kita doa, Tuhan urapi aku. Tuhan berikan aku kuasa. Tuhan berikan aku ini. Tuhan berikan aku itu. Berkati, maaf. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal Papa kita. Dan diajak sungguh-sungguh mengenal Dia. Ini Hosea 6 ayat 3. Sekarang kita lihat Efesus pasal 3. Apa doanya Paulus? Ini luar biasa, saudara. Lagi sekali saya berkata, Paulus gak berdoa minta urapan. Paulus gak berdoa minta ini, minta itu, minta otoritas. Tidak. Tapi ini doanya, ya. Efesus pasal 3, mulai ayat yang ke-18 dan 19. Efesus 3, 18-19. Begini kata Tuhan. Aku berdoa. Ayo, yang belum pernah doa seperti ini, hari ini kita harus berdoa. Apa yang dia doakan? Aku berdoa supaya kamu
bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Renungkan, sebuah doa bukan minta mujizat, bukan minta kuasa, bukan minta berkat, bukan minta sukses, tapi berdoa supaya dapat mengenal kasih itu. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 8, siapa kasih itu? Masih ingat ya? 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan itulah kasih. Jelas tidak? Tuhan itulah kasih. Jadi kalau Paulus berdoa, ya lagi sekali ayat yang ke-19, dan berdoa dapat mengenal kasih itu. Berarti doa yang Tuhan suka. Saya ulangi, bukan doa minta urapan, doa minta berkat, doa minta kuasa, doa minta sukses. Tidak. Doa supaya saudara dan saya dapat mengenal kasih itu. Lagi sekali, siapa kasih itu? Tuhan sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, dengan dua ayat ini, dua bagian ini, 1 Hosea 6 ayat 3, Tuhan mengajak. Bukan ngajak ibadah. Ya, semasa COVID-19 ini hampir 3 bulan, sudah 2 bulan lebih, tidak ada ibadah. Bukan cuma untuk kita yang Kristen, semua agama. Bayangkan, maaf, untuk Mekah saja ditutup. Maaf, bisa di-mute? Tolong host, supaya nggak ganggu suaranya ini. Tolong host. Ya, terima kasih. Ya. Saudara perhatikan, nggak cuma kita, Kristen, semua agama di dunia. Maka itu gempar, saudara, Arab Saudi menutup kota Mekah dan Medina. Ya, lagi sekali menutup. Karena apa? Virus ini, COVID-19 ini. Nah, untuk itu, mari kita perhatikan baik-baik. Ada apa di balik semuanya ini? Jadi hari-hari ini, ketika ibadah di agama apa saja. Ya, saya ulangi, hari-hari ini ketika ibadah di agama apa saja mengalami sebuah kesulitan dan perubahan yang luar biasa. Nah, di sini kita diajak untuk bisa mengenal Tuhan kita, mengenal kasih itu. Oke ya? Nah, apa yang harus kita kenal? Saya ulangi lagi. Selama ini kita hanya tahu Tuhan itu baik. Betul. Lihat itu kalau kita nyanyi lagunya Don Moen, ya, God is so good all the time. God is good all the time. Bagus. Tuhan itu baik dan seterusnya. Kita kenal. Dia memberi berkat. Betul. Dia penjunan, dia gembala yang baik, dia pokok anggur yang benar. Betul, nggak ragu-ragu lagi. Banyak lagi. Tapi hari ini kita mengenal salah satu karakter Tuhan yang jarang dikenal oleh gereja Tuhan. Yaitu Tuhan bisa berlaku belat-belit kepada kita yang bengkok. Kaget bukan? Wih, rasanya kok aneh sekali. Betul. Pertama kali saya belajar firman ini, saya kaget. Oh iya, Tuhan bisa begitu. Nah, maka itu hari ini kita berusaha untuk mengenal Dia. Dengan doa. Ya, mengenal Dia. Maka itu salah satu lagu doa yang saya suka, saudara. Dari Yonatan Prawira. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Nah, itu dia. Kita berusaha untuk mengenal hatinya, mengenal pikirannya. Itu doa yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Bukan doa minta ini, minta itu. Oke? Kita kembali ke 2 Samuel 22. Ada apa sehingga Daud mengucapkan firman ini, kalimat ini? Yang baru gabung, tema kita pada 2 Samuel 22. Ya, kita akan lihat kenapa. Saya akan baca ayat 27-nya, ya, supaya saudara tahu ini tema yang diberikan oleh Ibu Gembala. Ya.
terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Kenapa ada firman seperti ini? Mari kita buka dari ayat pertama, 2 Samuel 22. Oke. Ternyata ini yang kita ketahui, yaitu nyanyian syukur Daud. Saudara, kalau kita memperhatikan nyanyian syukur Daud ini, itu menjelang hari-hari terakhir, ya, menjelang hari-hari terakhir kehidupan Daud yang ada di dunia ini, karena dia tahu waktunya tidak lama. Nah, ini berupa nyanyian syukur. Oke, kita akan baca dengan cepat ya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Yahweh. Pada waktu Yahweh telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Lihat, ada banyak masalah dalam hidup Daud. Ada banyak kesulitan dalam hidup Daud. Dia nggak pernah minta, tapi Tuhan yang milih. Salah satu kesulitannya datang dari Saul. Ia berkata, ya Yahweh bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Tuhanku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Wow, keren sekali. Biar nanti saudara teliti lagi ayat yang ketiga ini. Begitu banyaknya pengenalan Daud kepada Bapa di surga. Ya, sesebut lagi dikit. Tuanku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Wih, luar biasa. Bukankah begitu cara kita kalau kita mengenal seseorang? Betul, saudara? Kalau kita kenal seseorang, maka kita bisa menyebut apa saja yang ada di hidup orang itu. Contoh saja, anak-anak muda waktu pacaran, dulu kita semua pernah muda. Lihat, kalau orang sedang jatuh cinta, bisa kelihatan hal-hal yang luar biasa di hidup orang yang kita cintai. Dan itu wajar. Nah, seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita diajak, marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh berusaha mengenal dia. Hosea 6 ayat 3. Dan Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu dapat memahami dan mengenal kasih itu, yang betapa lebar, tinggi, dalam, dan luasnya kasih Tuhan itu. Jadi itu perlu didoakan. Maka itu apa saja sebutan yang bisa keluar dari mulut kita kalau kita mengenal Tuhan kita. Jangan cuma Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, terima kasih Tuhan baik. Iya tahu, tapi yang lain apa yang kita kenal? Maka itu harus jujur. Kalau kita mengenal Bapa kita sungguh-sungguh, mengenal Tuhan Yesus, maka kita bisa menyebutkan dia dengan rinci apa saja yang kita tahu tentang dia. Oke, lanjut ayat 4. Terpujilah Yahweh, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Yahweh, kepada Tuanku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ya, ini pengenalan Daud kepada tuannya. Dan ini luar biasa. Oke, kita tinggalkan dulu 2 Samuel 22. Kita lihat 1 Taware 29. Ya, 1 Taware 29. Nanti kita kembali ke 2 Samuel 22 lagi ya. 1 Taware 29. Nah, mulai ayat yang ke-10. Lagi sekali ada tulisan nyanyian pujian Daud. Nah, ini setelah dia tahu bahwa Salomo anaknya yang akan membangun bait suci, dan dia nyanyi, ya. Lalu Daud memuji Yahweh di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau, ya Yahweh Tuhannya Bapa kami Israel.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Yahweh, punya mula kebesaran dan kejayaan dan kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Yahweh, punya mula langit dan bumi. Ya Yahweh, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Masih ingat tahun 80-an akhir, Pendeta Niko Nyotorharjo menggubah lagu dari ayat ini. Punya mula. Masih ingat lagu itu ya? Lagu yang luar biasa. Nah, kembali saudara dapat membaca. Daud merinci. Kalau tadi di 2 Samuel 22 ayat 3, dia merinci, juru selamatku, gunung batuku, perisaiku, macam-macam tadi ya. Sekarang di pasal 1 Tawarik 29 dia merinci lagi. Tuhan itu punya apa saja. Saudara renungkan ini, betapa hebatnya pengenalan Daud kepada Bapa di surga. Nah, saya tanya kepada saudara, kalau kita bisa mengenal Tuhan seperti Daud mengenal Dia Tuhannya, dan Tuhan Daud juga Tuhan kita, coba jawab pertanyaan saya. Ada nggak yang kita bisa khawatirkan? Ada nggak yang kita bisa takutkan untuk melihat apa yang terjadi di masa seperti ini, COVID-19? Saudara, belum pernah terjadi di dalam dunia ada orang ketakutan seperti sekarang ini loh. Betul-betul takut. Dunia pernah berapa kali ngalami perang, betul? Tapi kalau perang, saudara, musuhnya kelihatan, betul? Tahu musuh pesawatnya apa, nyerangnya dari mana, kendaraannya apa, kita tahu. Tapi COVID-19 ini musuh yang kita nggak bisa lihat, nyerang dari mana. Maka itu akhirnya dunia membuat peraturan physical distancing. Ada jarak antara orang satu ke orang yang lain, minimal 1 meter, nggak boleh kurang dari 1 meter. Bahaya sekali. Lalu juga ada social distancing, jadi jangan berkerumun seperti yang dulu. Kenapa? Karena musuhnya nggak kelihatan. Dari mana ini menyerangnya? Nah, dalam kondisi seperti ini, maaf ya saya berkata, jangan ada yang tersinggung. Dalam kondisi COVID-19 ini, kelihatan pemurnian siapa yang mengenal Tuhannya. Saudara, yang mengenal Tuhannya pasti nggak akan takut menghadapi semua tantangan ini. Nggak akan takut. Karena kenal. Dia punya apa saja. Dia bisa apa saja. Kenal. Nah, Daud mengenal Tuhan dengan cara yang luar biasa. Maka itu perhatikan hidup kita masing-masing, saudara. Jangan marah atau tersinggung saya ngomong ini. Saya tahu saudara jawabannya betul semua. Yaitu begini ya. Tidak semua orang yang rajin beribadah, tidak semua orang yang aktif melayani, orang itu kenal Tuhan. Loh, kok bisa? Nggak usah jauh-jauh. Masih ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23? Masih ingat? Pada hari-hari terakhir ada orang-orang datang dan berkata, Tuhan, Tuhan. Loh, keren betul menyebut Tuhan. Lalu mereka bersaksi, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah buat mujizat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan-setan demi namamu? Buat mujizat, bernubuat, mengusir setan demi nama Yesus. Ayo jujur, itu keren. Itu orang hebat, pasti hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi lihat yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu siapa? Hanyalah engkau. Dengar, hamba Tuhan, ini pelayan. Hanyalah engkau para pembuat kejahatan. Oh ya, pembuat kejahatan padahal aktif melayani. Tolong catat,
aku tidak mengenal engkau. Saudara, hati-hati. Lagi saya hati-hati dalam hidup kita. Tidak jaminan kita rajin berdoa. Tidak jaminan kita aktif pelayanan. Tidak jaminan kita rajin puasa. Kita itu bisa mengenal. Lalu ciri-ciri mengenal itu apa? Saya menemukan 2 hal. Ciri kita mengenal Tuhan kita. 1, kita pasti gak akan menyakiti dia. Tolong catat. Kita gak akan menyakiti Tuhan. Karena kita tahu siapa dia. Yang kedua, tanda orang yang mengenal Tuhan ialah tidak takut menghadapi bahaya apa saja. Tidak takut. Simpan 2 hal ini. Jadi jangan menilai orang yang mengenal Tuhan. Dia doanya luar biasa loh. Kenceng kalau doa. Dia itu doanya lama loh. Sekian jam sehari. Dia itu hebat loh. Hafal ayat. Maaf saudara. Renungkan Matius 7, 21-23. Aktif, hebat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Hai para pembuat kejahatan. Terus dikatakan, anyalah. Bukan pergilah loh saudara. Anyalah. Maaf. Apa bedanya mengusir kata pergi dengan kata anyalah? Beda. Kata anyalah itu seperti ngusir anjing. Maaf. Orang aktif. Saya ulangi lagi. Tanda kita mengenal Bapa di surga. 1, kita nggak akan menyakiti hatinya. Artinya kita tidak berbuat dosa. Kita tidak melakukan apa yang dia tidak suka. 2, kita nggak pernah takut menghadapi apa saja. Tidak pernah takut. Maka itu izinkan saya berkata, maafkan. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Dengan situasi COVID-19 ini saudara. Maaf. Kalau saudara masih merasa gentar, takut. Berarti ada yang belum beres dalam hidup kita. Bukan berarti kita sembarangan. Tidak. Saya di Nabire tiap keluar rumah saya pasti pakai masker. Karena peraturan. Bukan karena takut, tapi karena peraturan. Saya selalu membawa pembersih hama virus di tangan, hand sanitizer. Saya bawa kemana saja pergi. Nah itu yang Tuhan mau kita perhatikan dalam hidup kita. Oke. Jadi bagaimana kita mengenal dia? Masih 1 Tawarik 29 ya. Jadi Daud itu luar biasa. Saya bacakan ayat 17-nya. Ini menarik. Ya, ayat 17, nyanyian Daud di hari-hari terakhir. Udah, aku tahu. Apa artinya aku tahu? Kenal. Aku tahu. Apa yang Daud ketahui? Ya Tuhanku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini yang luar biasa saudara. Jadi Tuhan itu bukan cuma pemberi berkat, bukan cuma penolong, bukan cuma penyembuh, bukan cuma memberi urapan, dan lain-lain lagi. Jalan terbuka, ada kuasa, betul. Tapi jangan lupa, dia penguji hati dan penyelidik. Maaf, Engkau adalah penguji hati. Itu Tuhan kita. Oke, saya tambahkan 1 ayat untuk melengkapi. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10.
Yeremia 17 ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat ini, ya. Aku Yahweh. Yeremia 17 ayat 10. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tahu ya kata setimpal? Seimbang. Nah, tema yang kita pelajari hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala memberikan tema ini. Untuk kita bisa mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kepada orang yang suci engkau berlaku suci. 2 Samuel 22 ayat 27. Tapi kepada orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Saudara, mari kita merenung. Apa yang kita renungkan? Tuhan Maha tahu akan isi hati kita. Maka itu jangan kita berlaku munafik. Di hadapan orang kelihatan manis. Di hadapan orang kelihatan rohani. Tapi di hadapan Tuhan kita berkelakuan lain. Itu Tuhan tidak suka. Dengar kalimat ini. 100%. Rusaknya gereja dan pekerjaan Tuhan. Saya ngomong ya. 100%. Rusaknya gereja dan pekerjaan Tuhan. Kalau ada orang yang bengkok hatinya. Walaupun kelihatan aktif pelayanan. Aduh maaf saya berkata ini. Tolong catat. Sekian puluh tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Maka itu saya bisa mengatakan kalimat ini. Rusaknya pekerjaan Tuhan bukan karena setan. Enggak. Tapi karena kita yang mengaku aktif melayani Tuhan, tapi hati kita bengkok di hadapan Dia. Ada motivasi-motivasi tersembunyi. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau kita mengenal Tuhan, cuma kelihatan dua hal. Satu, takut menyakiti hatinya. Dua, ya, kita tidak akan takut dengan bahaya apapun juga. Bukan sombong, tidak. Jadi kita periksa hati kita ini. Apa motivasi kita aktif melayani? Saudara, biasanya ya, orang yang bengkok itu kelihatan dari 3 hal. Satu, ya maaf, saya harus ngomong. Orang yang hatinya bengkok sehingga mengacaukan pekerjaan Tuhan, kelihatan satu. Ya, ada 3 ya. Satu yang paling kelihatan. Dia merasa paling hebat di antara yang lain. Awas itu. Sehingga dalam banyak hal dia ingin maju, dia ingin kelihatan. Stop. Nomor 2, orang yang bengkok hatinya dan itu yang merusak pekerjaan Tuhan, gampang tersinggung. Ya, gampang tersinggung. Saya pernah jadi gembala selama 13 tahun kurang lebih. Nah, ada satu orang, ya, pokoknya dia pengen maju. Apa-apa dia pengen duluan. Nah, satu hari saya berdoa, orang ini ganggu sekali. Pokoknya semua dia merasa orang-orang itu sainganku. Oke? Nah, suatu hari saya dapat berita dari pelayan bahwa nanti 4 minggu kemudian dia akan memimpin pujian. Oh ya? Wah, saya dekati dia, saudara. Kamu siap yang 4 minggu lagi ya? Dia senang. Karena hobinya tampil seperti itu. Saudara, kurang 4 hari sebelum dia memimpin pujian. Ya, kurang 4 hari ini saya masih ingat. Itu hikmat Tuhan. Dan saya sudah siapkan penggantinya sebelumnya. Tapi saya bilang kamu tidak boleh ngomong.
Ini cara saya akan mendidik saudara kita ini yang selalu bikin kacau karena merasa dirinya hebat. 4 hari saya bilang, sorry ya, saya ganti jadwalmu dengan saudara ini. Wih, dia marah saudara. Begitu dia marah, saya biarkan dia marah. Sudah cukup, dengar. Berarti motivasimu melayani bukan untuk Tuhan, supaya orang melihat kehebatanmu di mimbar. Bertobat atau minggir, saya tegasi. Karena selalu ya, sampai teman-teman berkata begini, aduh kalau nggak ada dia kok enak ya. Ya ini yang ketiga cirinya. Orang yang hatinya bengkok itu merasa dia paling hebat. Lalu saudara-saudara yang lain akan berkata, kalau nggak ada dia kok aman ya. Tapi begitu dia ada, kok rasanya nggak enak. Maaf. Inilah orang yang hatinya bengkok itu. Saudara, Tuhan nggak berkenan walaupun dilihat orang kita hebat. Tolong catat. Oke, lanjut. Yohanes 13 ayat 31. Ya, Yohanes 13 ayat 31. Ada ayat yang ngeri, saudara. Saya aja pertama kali belajar sampai sampai betul-betul lompat. Seperti ini. Yohanes 13 ayat 31. Mari kita lihat ayat ini. Judulnya manis sekali. Perintah baru. Nah, judulnya keren ya. Perintah baru. Ya. Sesudah Yudas pergi. Ada apa? Berkatalah Yesus. Sesudah Yudas pergi. Ya hari itu dia pergi. Karena ketahuan. Kan murid-muridnya tanya, Guru, siapa di antara kami ber-12 yang akan mengkhianati Guru? Ya enggak mungkin Tuhan Yesus menunjuk, kamu Yudas, kamu Petrus. Tidak. Inilah hikmat yang luar biasa. Begini kata Tuhan Yesus. Siapa yang akan mencelupkan makanannya ke pinggan ini bersama aku, dialah orangnya. Saudara, saya itu kagum dengan sikap Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi, saya kagum pada sikap Tuhan Yesus. Apa yang kita kagumi? Dia enggak pernah menjatuhkan orang, dia enggak. Saudara, mari hari ini kita betul-betul belajar. Apa yang kita belajar? Kalau 12 orang sudah dengar, siapa yang barengan aku mencelupkan makanan ini, berarti itu orang mengkhianati aku. Kira-kira kalau kita di situ, bakal hati-hati enggak? Supaya enggak barengan mencelupkan makan bersama Yesus. Berarti kita terus melihatin tangan Yesus, tangan Tuhan kita. Masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Saudara, luar biasa. Coba renungkan. Hari itu bisa enggak Yakobus yang celupkan makan bareng Yesus? Pasti bisa. Bisa enggak Petrus? Bisa. Bisa enggak Yohanes? Bisa. Nah, lalu kenapa kok pas Yudas? Misalnya saudara, Yudas pun kan sudah tahu, aku ini. Ya kalau kita mau berbuat jahat dan sudah dipasang warning, peringatan. Jujur, kita pasti hati-hati bukan? Loh, ngerti gak maksud saya ini? Kok sudah diperingati bahwa yang mengkhianati orang ini, saya berkata umum, adalah seseorang di antara kamu yang akan mencelupkan bareng makan. Nah, Yudas kan tahu karena dia pengkhianatnya. Harusnya kan dia hati-hati supaya gak barengan mencelupkan itu. Ngerti gak maksud saya? Tapi di sini kita melihat siapa Tuhan Yesus, siapa Bapa di surga, penguji hati, penyelidik batin. Jangan lupa itu. Kepada orang yang suci hatinya, Tuhan berlaku suci. Tapi kepada orang yang bengkok, dia berlaku belat-belit. Saya harap saudara mengerti. Jadi memang pada dasarnya Yudas sudah begitu. Walaupun dia coba hati-hati untuk tidak ketahuan apa yang dia buat. Nggak tahu
aneh loh saudara. Maka itu jangan berkata bahwa Tuhan menetapkan, menentukan Yudas. Tidak. Hal itu bisa terjadi pada Petrus. Betul tidak? Hal itu bisa terjadi pada Yohanes. Bahkan, maaf ya saya berkata, pasti bisa terjadi dengan kita juga. Sadar itu. Maka itu saya ulangi lagi. Yang merusak pekerjaan Tuhan, orang yang motivasinya salah dalam pelayanan. Ingin dihormati, ingin disanjung, merasa hebat. Dan kalau ada orang lain yang buat ini buat itu, merasa tersaingi, bertobat saudara. Ingat, Tuhan yang paling tahu hati kita. Istri kita nggak tahu isi hati kita. Suami kita nggak tahu isi hati kita. Anak-anak kita nggak tahu isi hati papa mamanya. Papa mama nggak tahu isi hati anak-anaknya. Kakak adik kandung nggak akan saling tahu isi hatinya. Yang tahu cuma Tuhan dengan diri kita sendiri. Apa isi hatinya? Apa yang terjadi sesudah Yudas pergi? Wih saudara, menakutkan sekali. Tuhan tolong kami. Begini firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Oh, saudara lihat perkataannya. Sekarang, dengan antusias, dengan excited, saudara. Karena terganggu selama ada Yudas. Sekarang, keren paling. Begitu Yudas yang pergi. Ada apa? Anak manusia dipermuliakan. Dan Tuhan Bapa di surga dipermuliakan di dalam Yesus. Dalam anak manusia itu. Maka itu saudara pertama kali. Akhir tahun 70-an saya diberitahu firman ini. Saya langsung lompat. Berarti selama ada Yudas, Tuhan Yesus nggak bisa dipermuliakan. Begitu Yudas pergi, langsung Tuhan Yesus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan. Yudas, ya, maaf, ya, Yudas sudah lama nggak ada di dunia. Ya, sudah lama. Tapi rohnya masih ada di dunia. Saya ulangi, Yudas nggak ada di dunia sudah lama. Tapi rohnya masih ada. Berarti rohnya juga, maaf, masih ada di antara kita. Nah, kita harus hati-hati. Maka saya harus berkata kalimat ini. Selama dalam pekerjaan Tuhan, selama di dalam gereja Tuhan, masih ada roh Yudas, maka bagaimanapun hebatnya rencana gereja, rencana kelompok saudara untuk buat pelayanan, ya, dengar kalimat ini. Maka Yesus Tuhan nggak bisa dipermuliakan. Katakan amin. Ya, jadi periksa ada roh Yudas nggak dalam kehidupan kita? Karena roh Yudas ini jahat dan berbahaya dalam hidup kita. Sebab pengganggu sekali. Ayo kita jujur. Jadi dalam segala hal, untuk kita hidup di dalam kebenaran ini, Roh Kudus Tuhan menolong kita supaya kita mengusir roh Yudas itu. Saya menemukan ada tiga bentuk roh Yudas yang sampai hari ini masih bekerja di dalam gereja Tuhan. Satu, jelas mata duitan. Itu Yudas. Dua, pengkhianat. Ini yang berbahaya. Tiga, oh Tuhan tolong kami. Hatinya jahat sekali.
pura-pura munafik. Tapi yang luar biasa, saudara, Tuhan Yesus tahu nggak Yudas seperti itu? Tahu. Betul? Lah, tapi kok dibiarkan? Nah, ini yang kita perlu pelajari. Ada dua penyebab. Walaupun Tuhan Yesus tahu Yudas seperti itu, kenapa dibiarkan? Kok nggak diusir? Maaf ya saudara. Satu, ini yang namanya kasih agape. Tuhan Yesus memberi kesempatan Yudas untuk berubah. Tapi sampai akhirnya pun dia tidak berubah. Yang kedua, ini agak nggak enak kalimat ini. Tapi kita harus tahu. Ternyata Tuhan Yesus butuh Yudas. Wih, kok nggak enak sekali. Tapi bukan orangnya. Lagi sekali bisa Petrus, bisa Yohanes, nggak harus Yudas. Gini, saya pakai kalimat. Pokoknya Tuhan Yesus butuh orang yang bisa menyalibkan dia. Dah gitu saja. Nah, setelah maksudnya tercapai, pengkhianatan Yudas berhasil, baru dia pergi. Hebat ya? Maka itu mari dalam hidup kita, saudara, kita periksa hati ini. Kalau ada di antara kita, maaf saya harus bicara, kalau ada di antara kita, hati kita bengkok dalam pelayanan, ada motivasi yang tersembunyi. Ayo kita bertobat hari ini. Sebelum kita diusir, nyala kamu. Ngeri. Nah, Matius 7 yang kita lihat dulu, ada satu kalimat, dua kata isinya. Satu kalimat, dua kata. Matius 7 ayat yang ke-23. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus. Kami betul-betul minta. Itu jangan terjadi dengan kami. Jangan Tuhan, jangan. Periksa hati kami hari ini. Selidiki batin kami. Uji hati kami. Karena kami nggak ingin Tuhan. Hal ini terjadi pada kami. Karena ini mengerikan sekali. Dalam nama Yesus kami minta. Apa itu? Ayat 23, saudara. Matius 7. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri, saudara. Kita lihat. Aku akan berterus terang kepadamu. Saudara ngerti nggak kata kalimat aku akan berterus terang kepadamu? Baru hari itu. Baru saat itu. Maka itu saya berdoa lagi tadi. Tuhan tolong jangan terjadi dalam hidup kami. Karena kalau Tuhan ya berterus terang di hari terakhir, berarti terlambat, saudara. Saudara ngerti kata berterus terang? Berarti selama itu didiamkan. Tolong catat. Nah, saya nggak mau. Kalau ada kesalahan saya, ini loh jahatnya manusia. Manusia itu paling pinter. Ngaku, saya mengakui. Yang namanya manusia itu paling pinter kalau ngelihat salahnya orang. Betul? Itu kita. Tapi sulit ngelihat salahnya sendiri. Maka itu di Matius 5 Tuhan Yesus berkata, kamu bisa melihat selumbar. Selumbar itu kalau orang Jawa bilang derajen. Sisa-sisa kayu kecil yang digergaji. Ya, tahu ya. Selumbar itu kecil. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu. Tapi kamu gak melihat balok di matamu sendiri. Wih, itu ngeri sekali. Saya ngomong lagi.
Pekerjaan Tuhan pasti rusak kalau ada roh Yudas. Pekerjaan Tuhan pasti rusak kalau ada orang yang hatinya bengkok, saudara. Maka itu ayo kita bersihkan hati ini. Nah, ini yang menakutkan. Matius 7:23. Aku akan berterus terang. Maka itu doa saya, Papa, jangan berterus terang di hari terakhir hidup saya. Enggak mau. Sekarang tunjukkan apa yang salah. Karena kita ini seringkali enggak tahu kalau kita ini salah. Tapi seringkali kita pintar melihat salahnya orang lain. Maka itu tema kita luar biasa. Engkau berlaku suci kepada orang yang suci hatinya. Tapi engkau berlaku belat-belit kepada orang yang bengkok hatinya. Ayo hari ini kita luruskan hati kita. Luruskan motivasi kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Luruskan. Kalau kita bisa meluruskan, Tuhan berkenan, Tuhan berkenan. Jadi tahu ya, periksa hati kita. Periksa. Minta Roh Kudus menunjukkan apa yang salah, yang aku nggak tahu, aku nggak ingat. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan pasti akan menolongnya. Jelas ya saudara, ini luar biasa. Oke. Maka itu, hanya ada satu ayat di seluruh Alkitab yang pesan Tuhan jelas. Jaga, pelihara, awasi. Itu cuma satu ayat. Yaitu apa? Hati kita. Mengapa Bapa di surga tidak minta untuk kita jaga berlian kita yang punya lo ya? Jaga duit kita, jaga rekening tabunganmu, banyak hacker, banyak ini, jaga mobilmu, jaga rumahmu. Kenapa dia nggak minta itu? Yang dia minta cuma satu. Awasi, jagai, peliharakan dengan serius apa yang ada di hatimu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau terjemahan lama, peliharakanlah hatimu dari segala sesuatu yang patut dipelihara. Sebab dari dalamnya akan keluar aliran-aliran air hidup. Saudara, ini yang luar biasa. Ya, akan keluar kehidupan, sumber kehidupan. Apa lawan katanya? Ya, sumber kematian. Kalau kita tidak menjaga, memelihara hati kita. Ayo semua kita mulai hari ini rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya dia bekerja dengan serius. Lewat hidup kita. Menarik sekali. Oke. 2 Timotius 2. Ya. 2 Timotius 2. Jadi saya ulangi lagi, jangan sampai Tuhan berterus terang di hari terakhir ya. Jangan, saudara. Lebih baik dia berterus terang sekarang. Ngomonglah Tuhan, tegur kami. Nah, kenapa Tuhan sampai berterus terang kepada orang-orang yang hebat dalam pelayanannya di hari terakhir hidup mereka? Ya karena selama itu Tuhan gak pernah dikasih kesempatan untuk berurusan dengan hidupnya. Maka itu Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Saya percaya kalimat ini membuat saudara kaget. Tuhan gak diberi kesempatan. Iya. Nanti kita lihat ya. Kita buka dulu 2 Timotius 2 ayat 20 21. 2 Timotius 2 20 21. Jelas sekali. Ya. Dalam rumah yang besar, perhatikan ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot. Bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan dari kayu dan tanah. Ya, dalam rumah yang besar. Ini bicara tentang gereja Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Dalam rumah yang besar. Ada macam-macam perabot. Emas, perak, juga kayu dan tanah. Terus, begini kata Tuhan.
Ya. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Yang pertama emas perak dipakai untuk yang mulia. Yang kedua kayu dan tanah dipakai untuk yang kurang mulia. Tetap dipakai. Tapi ada kelasnya. Nah, siapa yang menentukan kelas ini? Jangan berkata Tuhan. Tidak. Tuhan tidak menentukan kelas ini. Yang menentukan kita sendiri. Loh, kok bisa? Maka itu hari ini kita belajar. Pemakaian Tuhan dalam hidup setiap kita itu tidak tergantung Tuhan 100%. Tapi sebagian besar tergantung kita. Coba kita lihat lanjut ayat 21. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya. Jelas? Berarti saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia atau yang kurang mulia. Nggak tergantung teman kita, saudara kita, siapa yang doakan kita. Nggak tergantung mentor kita, pendeta kita. Nggak tergantung istri atau suami kita. Tidak. Saudara dan saya dipakai untuk maksud yang mulia atau yang kurang mulia. Ternyata tergantung kita sendiri. Bagaimana kita menjaga hati kita supaya tetap suci, nggak bengkok. Motivasi kita pelayanan harus. Saudara, hari-hari ini, maaf, jangan tersinggung. Hari-hari ini kelihatan hamba Tuhan yang adalah hamba Tuhan. Kelihatan di masa COVID-19 ini. Tapi kelihatan juga hamba Tuhan yang hamba uang. Maaf. Apa yang kelihatan? Lihat. Masa COVID-19 ini kan gak ada undangan pelayanan. Maaf ya saudara, jangan marah saya ngomong ini. Maka itu kelihatan motivasi melayani untuk hidup dan hidup untuk melayani. Ketahuan saudara di masa COVID-19 ini. Maaf. Begitu pula gereja-gereja. Aduh, kalau saya ngomong ini nggak enak, tapi saya harus ngomong. Gereja yang bentuknya bisnis, walaupun itu gereja, ada khotbah tiap ibadah. Di masa COVID-19, gereja yang motivasinya bisnis. Berat, saudara, berat. Karena motivasinya uang. Dan jemaat itu aset dan income, maaf. Tapi gereja yang gerejanya Tuhan Yesus, beda. Tetap berjalan walaupun di rumah. Hidup. Maaf ya saudara, maaf. Ayo kita mulai menyadari itu. Jadi pemakaian Tuhan dalam hidup kita, tolong catat lagi sekali, tidak tergantung Tuhan 100%. Sebagian tergantung kita. Bagaimana kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat itu tadi. Oke ya, siapkan diri baik-baik. Nah, saya kembali kepada kalimat sebelum 2 Timotius 2 kita baca. Jadi Tuhan kita akan bekerja di hidup kita supaya kita berkenan kepada Dia. Itu sesuai berapa jauh kita beri hak untuk Tuhan mengatur hidup kita. Kok bisa begitu? Betul. Maka itu kepada orang yang belat-belit, ya saya baca dulu aja ya. Sebelum kita masuk bagian terakhir, 2 Samuel 22 tadi. Menarik saudara kalau kita baca semuanya.
Ya, 2 Samuel 22. Kok bisa begitu ya? Ya memang itulah Papa kita di sorga. Kita harus kenal. Maka itu dari awal saya berkata, lewat kejadian ini, lewat ya COVID-19 kita ini sedang diuji untuk mengenal dia. Oke ya. 2 Samuel 22. Ayat yang ke-21 mulai. Perhatikan. Yahweh memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ya. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Semuanya ada kata sesuai. Ya ini Tuhan kita. Ini namanya adil. Sesuai. Oke. Ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak menjauhkan diri dari Tuhanku sebagai orang fasik, orang jahat, orang yang sok suci, yang sok rohani. Kelihatannya manis di depan, tapi gigit dari belakang. Maaf, kita harus berubah. Ayat 23. Maaf, ya 23. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Karena kita mau mengenal dia. Segala hukumnya aku perhatikan. Dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Lagi sekali yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Hukumnya kita perhatikan, ketetapannya kita enggak ingkari. Ayat 24. Aku berlaku tidak bercela kepadanya. Lagi sekali bukan orang yang tahu. Bukan. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Pokoknya di mata orang, kalau kita pintar sandiwara dan kita munafik, maaf saya berkata, di depan orang, semua menilai kita hebat ya, rohani ya, aduh pelayananmu bagus ya. Tapi yang lama-lama kenal, ini kok aneh ya orang ini. Nah, ketahuan. Saya ulang ya 24. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Terima kasih Bapak. Ayo kita mulai menjaga hidup kita seperti ini. Ayat 25. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi, ini yang gak enak. Jangan terjadi di hidup semua kita, jangan. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Jangan terjadi di hidup kita hal ini, saudara. Ayo kita tulus dan lurus hati ini di hadapan Tuhan. Jangan ada kepura-puraan, jangan ada kemunafikan, jangan ada sok rohani, sok begini, jangan. Dengar ya, inilah apa yang Tuhan inginkan atas kita. Saya tambahkan ayat 28. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Terima kasih. Tetapi ngeri, matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Saudara, jangan sekali-kali kita sampai direndahkan oleh Tuhan. Jangan sekali-kali. Jelas ya? Mau ada perubahan mulai hari ini dalam hidup kita? Ya harus. Kalau kita nggak mau ada perubahan, terus kita mau apa? Jangan meneruskan kejahatan ini, jangan. Maka mulai hari ini saudara, keputusan ada di tangan kita. Kita mau pura-pura atau kita mau jujur di hadapan Tuhan. Maka itu banyak pujian dari Mazmur. Selidiki aku, kenal hatiku, lihat aku, ujilah aku, tes aku. Itu doa yang luar biasa. Jadi siap ya mulai hari ini untuk kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Oke? Oh, betapa indahnya.
kalau saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dari Care City Church yang ada di Jakarta, sehingga kita boleh berbagi. Kepada semua saudara, ya, saya harus meninggalkan dulu karena ini sudah terlambat 17 menit. Ya, karena saya jam 5 waktu Jakarta. Oh, ada Ibu Gembala. Oh, Ibu Livan, apa kabar? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari firman ini kita simpan di hati kita. Ya, gimana?